Selamat pagi Bu Nila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Vivin. Ya Bu Waalaikumsalam Nila, warahmatullahi hari ini Bu Nila akan melaksanakan coaching terhadap Bu Tiara. wabarakatuh. Sebelum melaksanakan coaching nanti, izinkan saya menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang dinilai nanti pada saat coaching berlangsung. Yang pertama adalah nanti coaching nanti harus menggunakan alur tirta. Yang kedua nanti coach harus dapat mendengarkan aktif. Selain itu, coach juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot serta respon coach nanti. Dalam pertanyaan tersebut, apakah nanti dapat memberdayakan coach? Lalu, apakah dalam proses coaching nanti akan terjalin kemitraan? Lalu, apakah nanti juga muncul proses kreatif untuk memaksimalkan potensi coach? Sebelumnya, saya ingin bertanya pada Bu Nila, nanti pada saat coaching kompetensi seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nila? Iya Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin nanti saya temukan yaitu kemampuan untuk kehadirannya itu bagaimana, terus pikiran, hati itu selaras apa tidak antara percakapan dengan kunci, terus bagaimana kesadaran dirinya untuk kehadiran penuh serta untuk mengembangkan pemikirannya itu, serta bagaimana seorang kunci dapat menemukan paradigma berpikir atau tentang bagaimana kompetensi lain yang bisa ditemukan atau yang dikembangkan, terus bersikap terbuka, bersikap sabar, serta bersikap ingin tahu lebih banyak. Seperti itu Pak Vivin. Oke, terima kasih Bu Nila. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada kompetensi khusus atau secara spesifik yang ingin diobservasi pada saat coaching nanti? Iya Pak, untuk keterampilan khususnya, saya menginginkan atau ingin mengetahui bagaimana seorang kucing mampu mengelola kecerdasan emosionalnya dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya. Seperti itu. Oke, Bu Nila, terima kasih. Terus selanjutnya nanti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching nanti seperti apa? Untuk pengembangannya, bagaimana seorang kucing itu mempunyai mampu mendengarkan atau mendengar dari seorang coach. Jadi kehadiran penuhnya itu fullness-nya itu dapat diterapkan apa tidak, seperti itu Pak. Serta mampu memberikan umpan balik. Oke Bu Nila, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Bu Nila melakukan coaching. Setelah nanti coaching saya akan memberikan pertanyaan kembali pada Bu Nila terkait pelaksanaan coaching. Silakan Bu Nila melaksanakan coaching terhadap Bu Tiara. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Tiara, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu Nila, kabar saya baik Bu. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu Tiara. Ada apa ini Bu Tiara? Ada yang ingin dikucing kembali? Oh iya Bu, ini Bu ada yang ingin saya bicarakan lah dengan Bu Nila. Saya ingin meminta coaching atas permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Ya, permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, permasalahan apa itu ya Bu Tiara? Oh iya Bu, ini tentang bagaimana untuk merancang media pembelajaran yang kreatif Bu. Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya ini, bagaimana merancang media pembelajaran yang kreatif di kelas untuk anak-anak Bu. Oh, berarti permasalahannya tentang peserta didik atau bagaimana Bu Tiara ingin mengembangkan sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Seperti itu ya Bu Tiara ya? Ya, betul Baik, Bu. baik sekali itu. Dari kunci kita hari ini, tujuan atau keinginan yang ingin dicapai oleh Bu Tiara itu apa ya? Ya, kita nanti ngobrol-ngobrol ini pun saya ingin mendapatkan solusi atau cara lah atau tips begitu untuk bagaimana saya merancang media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak di kelas Bu. Seperti itu. Terus untuk kegiatan yang dilakukan itu nanti bertujuan untuk di kelas tadi ya Bu ya. Bu Tiara mempunyai keinginan itu yang dianggap bahwa tujuan itu tercapai nanti seperti apa Bu? Ya Bun,
tujuan saya ini nanti tercapai jika saya mampu untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Jadi nanti pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sehingga anak itu merasa bosan, kemudian tujuan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan juga tercapai. Ada yang bisa aktif dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Anak aktif gitu ya Bun ya, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kriteria aktif yang dimaksud untuk anak, Ibu Tiara tadi mengungkapkan bahwa anak itu aktif. Nah, dari kata aktif itu aktif yang seperti apa Bun yang dikehendaki Bu Tiara? Ya Bun, anak itu jadi akan ini ya Bun, terlibat secara aktif atau secara langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian dia tidak merasa tertekan atau bosan dengan media pembelajaran yang akan saya berikan, sehingga tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai seperti itu. Jadi anak terlibat langsung. Anak terlibat langsung. Jadi dari kata aktif itu anak mengikuti atau terlibat langsung dalam suatu pembelajaran. Kira-kira Pun untuk selain anak terlibat aktif, ada lagi nggak yang perlu dikembangkan dari anak atau Bu Tiara punya keinginan lagi atau punya pemikiran yang lebih lagi selain di anak atau mungkin aktif-aktif atau inovatif yang lain yang perlu dikembangkan itu yang bagaimana Bun? Ya Bun, jadi selain anak bisa aktif terlibat dalam pembelajaran, juga anak tidak akan bosan Bun dalam mengikuti pembelajaran itu. Jadi mereka antusias. Kemudian media pembelajaran saya juga tidak monoton Bu, tidak itu saja. Jadi saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam mengemas pembelajaran dalam media pembelajaran itu. Baik Bun, bagus sekali anak tidak merasa bosan. Bagaimana bagaimana menghilangkan kebosanan terhadap pembelajaran yang nantinya itu sudah terjadi. Tiba-tiba anak kok mengalami kebosanan, bagaimana trik-trik Tiara mengatasi seperti itu? Ya, itu memang terjadi di kelas saya, Bun. Jadi saya menyiasatinya mungkin dengan menyelingi ini ya, Bun, pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu ada sedikit rasa humor, kemudian memberikan motivasi atau semangat kepada anak. Bisa juga dengan kalau misalnya mereka bosan di kelas, kita bisa mengajaknya keluar pembelajaran di luar kelas seperti itu, atau mungkin di kelas pun bisa kita selingi pembelajaran itu dengan melakukan SBK atau dengan sehingga suasana di kelas itu lebih menyenangkan dan tidak tertekan atau stres untuk anak. Jadi relax seperti itu, Bu. Kemudian juga nanti mungkin pembelajaran saya itu yang bisa melibatkan semua indera anak ya, Bun. Kemudian jadi antara nanti kalau misalnya saya bikin media itu bisa merangsang otak kanan dan otak kiri anak untuk berkembang lebih mengeksplor dan mengekspresikannya. Kemudian siswa juga bisa mengekspresikan dia itu belajar ini tuh senang atau tidak. Baik Bu, berarti nanti Bu Tiara menghendaki anak-anak banyak bermain di explore, terus bermain tentang bagaimana meningkatkan kemampuan anak di indranya itu. Nah, untuk meningkatkan indra, meningkatkan explore, kira-kira bayangan Bu Tiara media atau perantara media atau bahan pembelajaran yang membuat mereka aktif itu nanti seperti apa, Bun? Ya, Bun. Jadi saya itu kemarin kok anak-anak dengan pembelajaran saya kok merasa bosan apa gimana, saya kok terpikirkan untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Jadi kreatifnya itu mungkin saya bisa menciptakan inovasi-inovasi baru ya mungkin dengan media pembelajaran dengan manipulatif seperti benda dengan barang atau benda yang bisa saya jadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menggunakan media pembelajaran seperti video, animasi gitu Bun, film. Jadi di situ kan ada visual, juga ada mendengarkan sesuatu, jadi anak juga bisa terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Kemudian juga anak bisa tidak cepat bosan karena media itu tadi video, kemudian mungkin saya bisa memakai media gambar Bun. Jadi saya memakai gambar-gambar yang bisa saya kaitkan dengan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan nanti. Kemudian mungkin juga saya bisa memakai media grafik ya Bun. Jadi untuk grafik itu mungkin bisa membantu saya untuk mengajarkan atau menjelaskan data tentang kuantitatif, misalnya tentang hobi atau kesukaan, itu bisa. Selain itu juga bisa untuk hitung grafik
itu. Kemudian untuk selain itu saya juga bisa kemarin terpikirkan media tentang papan tulis Bun. Kadang kan kita kalau pembelajaran kan memakai atau menggunakan media papan tulis. Jadi media papan tulis itu nanti kita bisa kembangkan atau bisa kita kan sebuah media pembelajaran mungkin dengan papan flanel, nanti bisa dikasih gambar-gambar atau gimana yang bisa untuk menempel kemudian memasang dengan sangat mudah untuk anak-anak. Jadi papan tulis itu bisa kita gunakan, tapi kita kembangkan, kita ubah menjadi inovatif dan kreatif mungkin dengan cara tadi papan flanel itu. Kemudian dengan media realia kita jadi kalau misalnya anak monoton atau bosan di kelas bisa kita ajak keluar kelas untuk mengeksplor media-media pembelajaran nyata yang ada di sekitar kita untuk pembelajaran, bisa ajak keluar kemudian kita amati langsung, jadi tidak usah kita bawa ke kelas gitu medianya Bun. Seperti itu yang saya pikirkan Bun. Bagus sekali tuh Bun, rinciannya sudah banyak sekali, ide-idenya sudah sangat menarik sekali buat anak-anak ke depannya, bagus sekali Bun. Itu Iya, dari Bun. rangkaian pembelajaran yang tadi yang jenengan inginkan, ada visual, ada auditorial, ada fisiknya juga. Yang utama yang ingin jenengan kembangkan pertama kali itu yang bagaimana Bun? Kalau saya yang terlintas itu ke media realia atau video Bun. Jadi mungkin nanti bisa memakai ini ya, kita kan ada di kelas itu proyektor Bun, bisa kita manfaatkan itu dari situ untuk video pembelajaran, mungkin animasi atau bagaimana. Terus kemudian di sekolah kita punya lahan atau punya lahan yang cukup, kemudian jadi nyata langsung kita bawa anak untuk pengamatan seperti itu. Baik, dari nanti itu yang dilakukan Bu Tiara, bagaimana Ibu dapat mengukur keberhasilannya jenengan? Nah, ya, untuk keberhasilan yang bisa saya ukur dari sini, itu saya katakan berhasil jika saya mampu pelajaran yang ya, saya mampu menciptakan media pembelajaran yang bisa merangsang anak untuk aktif dalam prosesnya, kemudian tidak bosan, dia bisa menerima dengan baik, kemudian dia dapat tujuan pembelajaran apa yang saya inginkan itu tercapai melalui media itu, seperti itu. Bagus Bun, semangat sekali Bun. Itu terus terang ya Bun ya, untuk melakukan suatu hal yang itu pun tidak mudah. Untuk menjaga konsisten kegiatan yang Bu Tiara kembangkan, kira-kira Bu Tiara memerlukan sebuah kolaboratif atau kerjasama itu dengan siapa saja yang kiranya dapat membantu keberhasilan rencana jenengan itu? Oh iya Bun, itu memang menjadi faktor utama sekali dalam rancangan saya ini. Memang saya butuh bantuan sekali kerjasama dari pemangku kepentingan ya Bun yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian ini juga bisa saya akan bekerja sama kolaboratif dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman rekan sejawat Bun itu, kemudian dengan anak itu juga penting Bun. Jadi saya dalam merancang sebuah pembelajaran itu harus melibatkan itu ya Bun, komunikasi dua arah antara saya dengan siswa. Jadi saya bisa tahu siswa saya menginginkan media pembelajaran yang seperti apa. Kemudian saya juga sangat butuh sekali untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena mungkin dalam saya merancang itu saya butuh, kadang kan seseorang itu tidak akan timbul ide-ide kreatif kalau kita tidak berkolaborasi. Nah itu seperti itu Bun. Bagus sekali Bun, itu berarti nanti kerjasamanya tetap dengan pihak sekolah dan anak-anak gitu ya Bun ya. Bagus sekali Bun. Kira-kira ini realisasinya kapan ini Bun mau dilaksanakan ini? Ya Bun, ini kebetulan besok saya ada pembelajaran, kemarin kan hari ini kan habis olahraga, nanti saya akan merancang pembelajaran yang menarik, tentunya kreatif, kemudian yang menyenangkan bagi anak untuk lebih mengeksplor anak, berpihak kepada siswa. Besok saya akan tadi Bun, menggunakan media video, kemudian saya memakai LCD yang ada di sekolah, kemudian saya aplikasikan juga dengan media realnya. Saya akan mengeksplor untuk ini lingkungan sekolah seperti itu juga. Jadi kolaborasi media pembelajaran, media video dan realia seperti itu. Berarti besok pagi ya Bun, besok sudah mulai melaksanakan
kegiatan pembelajaran yang aktif itu. Oke Bun, saya tunggu kabar baiknya besok kalau sudah tercapai, jadi nanti kita bisa ngobrol lagi. Nah, dari kita melakukan coaching hari ini pun sudah mendapatkan apa saja ini kira-kira sudah sesuai dengan keinginan tujuan ini dengan pada pagi hari ini belum ya? Oh, ya Bu Nila, terima kasih untuk coaching hari ini. Saya banyak mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat luar biasa berkat bantuan dari Bu Nila. Jadi saya mendapatkan solusi terbaik untuk rancangan media pembelajaran saya ini seperti apa, dengan tadi banyak media-media pembelajaran yang bisa saya gunakan seperti media dengan benda, gambar, kemudian secara nyata tadi relia, kemudian papan tulis, nanti bisa saya ubah ya Bun ya, jadi papan flanel, kemudian bisa dengan media video, kemudian nanti saya juga bisa kalau misalnya saya butuh ide atau butuh bantuan, saya bisa untuk komunikasi dengan anak, menciptakan media pembelajaran seperti apa, untuk mengevaluasi pembelajaran saya, kemudian saya bisa ngomong-ngomong juga dengan teman sejawat saya, seperti itu Bun. Nah, bagus sekali Bun. Oke, Ya. kita waktunya memang sudah mepet sekali ya Bun ya. Saya tunggu kabar baiknya untuk esok hari yang sudah menggunakan kegiatan pembelajaran lebih aktif. Lain kali kita bisa coaching lagi ya Bun ya dengan dengan permasalahan atau dengan ide-ide yang belum tampak. Gitu aja ya Bun ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Nila untuk bantuannya. Baik, terima kasih Bu Nila. Tadi alhamdulillah sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar terhadap Bu Tiara terkait media pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa, ya. Untuk kegiatan kali ini saya ingin bertanya pada Bu Nila, dari proses coaching tadi, apa yang sudah dilakukan saat proses coaching terhadap indikator tercapaian yang diinginkan? Saya sebagai coach saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan jalur tirta, di mana saya sudah menanyakan ada tujuan, ada tanggung jawab, ada alur. Nah, itu sudah saya identifikasi juga, jadi sudah saya tanyakan sesuai dengan alur tirta. Dan untuk kehadiran penuh juga sudah Bu Tiara saya rasa sudah sesuai dengan mindfulness-nya. Seperti itu Pak Pipin. Oke Ibu, terima kasih. Lalu saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi terkait coaching yang dilakukan Bu Nila. Pada proses coaching tadi saya sudah mengamati dan melihat pada proses coaching tadi sudah menggunakan alur tirta. Terus sekali Bu. Terus tadi Bu Nila juga sudah melontarkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta respon baik dari coach terhadap pertanyaan Bu Nila tersebut. Sehingga pertanyaan yang diberikan Bu Nila tadi sudah terjadi kemitraan dan muncul gagasan-gagasan yang kreatif dari coach. Selanjutnya pertanyaan tadi dari proses coaching tadi, Bu Nila sudah dapat memberdayakan coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Lalu untuk selanjutnya saya ingin bertanya pada Bu Nila, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi di kemudian hari? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang jelas kemampuan untuk komunikasinya Pak, agar lebih kecerdasannya tentang komunikasi dan emosionalnya itu lebih tampak. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Nila. Terima kasih sudah melaksanakan coaching hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.